Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Harinisa, NIM 23021020491. Di sini saya akan menguraikan bagaimana potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bahasa adalah jembatan antar bangsa, alat untuk memahami dan dikenal dunia. Dan di antara ribuan bahasa yang ada di muka bumi, bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk diakui sebagai bahasa internasional. Data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2012 menunjukkan bahwa bahasa Indonesia menempati posisi kelima sebagai bahasa dengan penutur asli terbanyak di dunia. Dengan lebih dari 4,4 juta penutur yang tersebar di berbagai negara. Angka ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya milik negara, tetapi juga telah menembus batas-batas negara. Dukungan terhadap potensi internasionalisasi ini juga tampak dari semakin banyaknya negara yang membuka program studi bahasa Indonesia. Hingga saat ini terdapat setidaknya 52 negara yang sudah memiliki program tersebut, mulai dari negara-negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, Jepang, hingga Korea Selatan. Bahkan Vietnam telah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua, dan di Australia bahasa Indonesia menjadi bahasa keempat yang paling banyak dipelajari. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan bahasa Indonesia di dunia internasional bukan hanya impian, tetapi sudah mulai menjadi kenyataan. Lalu, apa yang membuat bahasa Indonesia begitu istimewa dan berpotensi untuk diterima secara luas oleh masyarakat dunia? Setidaknya ada dua keunggulan utama yang membuat bahasa Indonesia mudah dipelajari oleh penutur asing. Pertama, dari segi sistem aksara, bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin, sama seperti bahasa Inggris dan banyak bahasa internasional lainnya. Hal ini memudahkan penutur asing, khususnya dari negara-negara barat, untuk langsung membaca tulisan bahasa Indonesia tanpa harus belajar aksara baru. Tidak seperti bahasa lain di kawasan Asia yang menggunakan huruf kanji, aksara Thai, atau aksara Arab, bahasa Indonesia tampil sederhana namun efektif. Kedua, dari segi tata bahasa, bahasa Indonesia dikenal memiliki struktur yang sederhana dan logis. Bahasa kita tidak mengenal bentuk jenis kelamin seperti dalam bahasa Prancis atau Jerman, tidak mengenal perbedaan tunggal dan jamak yang rumit seperti dalam bahasa Inggris, juga tidak memiliki waktu yang kompleks seperti past, present, dan future. Selain itu, bahasa Indonesia juga tidak mengenal tingkatan tutur yang kaku seperti dalam bahasa Jepang atau Korea. Semua ini menjadikan bahasa Indonesia mudah dipelajari dan dipahami oleh penutur asing. Selain keunggulan struktural, bahasa Indonesia juga memiliki landasan hukum yang kuat untuk dikembangkan di tingkat internasional. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta diperkuat oleh berbagai sumber baku seperti UEB, KBBI, Tata Baku Bahasa Indonesia, dan PUPI. Semua ini menjadi bukti bahwa upaya internasionalisasi bahasa Indonesia sudah memiliki dasar yang jelas dan kokoh. Nah, dengan demikian, sebenarnya bahasa Indonesia sudah memenuhi berbagai syarat untuk menjadi bahasa internasional, yaitu memiliki jumlah penutur yang signifikan, bahkan terbanyak di antara negara-negara ASEAN, memiliki tata bahasa yang mudah dipelajari dan digunakan, serta telah digunakan secara aktif oleh penutur asing di berbagai negara. Namun, keberhasilan internasionalisasi sebuah bahasa itu tidak hanya bergantung pada struktur kebahasaan saja.
Nah, faktor lain yang tidak kalah penting adalah daya tarik bangsa Indonesia itu sendiri. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan alam, budaya, tradisi, serta keramah tamahan masyarakatnya. Wisatawan, pelajar, peneliti, hingga investor asing yang datang ke Indonesia seringkali tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia agar dapat lebih memahami kehidupan dan budaya masyarakatnya. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya lembaga dan universitas yang menyelenggarakan program BIPA, yaitu Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Program ini kini tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara seperti Australia, Jepang, Korea, Amerika Serikat, dan bahkan di Eropa. Para peserta BIPA datang dengan berbagai tujuan. Ada yang ingin belajar untuk bekerja di Indonesia, ada yang tertarik pada seni dan budaya Nusantara, dan ada pula yang ingin melakukan penelitian akademik. Dengan semakin meluasnya program ini, bahasa Indonesia perlahan namun pasti mulai mendapat tempat di hati masyarakat dunia. Melihat semua potensi dan upaya tersebut, sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia merasa bangga. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, melainkan simbol identitas dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah menjaga, menggunakan, dan melestarikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Gunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah, pelajari ejaannya, cintai keindahan kosakatanya, dan jadikan bahasa Indonesia sebagai bagian dari kebanggaan nasional. Kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari bersama-sama memperkuat posisi bahasa Indonesia di dunia internasional dengan cara sederhana, menggunakannya dengan benar, membanggakannya di media sosial, menulis karya dalam bahasa Indonesia, dan memperkenalkannya kepada dunia. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya uraikan hari ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan yang paling penting, menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia bukan hanya bahasa kita, tetapi bahasa yang siap mendunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.